Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Langsung saja di pertemuan kita kali ini saya ingin mengajak untuk kita belajar bersama-sama mengenal Allah, mengerti Allah dengan kita mengerti sifat-sifatnya. Kita tahu sifat-sifatnya Allah, yang pada pertemuan kali ini kita akan bicarakan tentang sifat Allah yang ke-8, yaitu sifat iradah, yang artinya berkehendak, ya, yang artinya adalah berkehendak. Apa sih sifat iradah itu? Sifatun, yaitu sifatun lahu ta'ala azaliyatun mawjudatun kal qudrah bihaisu law kushifa anhu anna al-hijab la ru'ainaha. Jadi sifat iradah ini adalah sebuah sifat yang dimiliki Allah, yang dulu, yang sudah ada sejak dahulu tanpa ada permulaannya, dan wujud seperti halnya sifat qudrah, yang mana seandainya hijab itu dibuka dari diri kita, kita akan mengetahui, kita akan melihat sifat iradah tersebut. Nah, sifat iradah tersebut bisa kita lihat ketika hijab kita itu memang dibuka oleh Allah. Kita harus yakin, nah, seyakin-yakinnya kita harus isyhad, kita harus menyaksikan dengan sesungguh-sungguhnya, meyakinkan dengan sesungguh-sungguhnya bahwasanya iradah Allah itu maujud. Ya, iradah Allah itu maujud. Ya, wujud maujudatun. Jadi memang semua yang ada, semua yang wujud ataupun semua yang tidak wujud itu memang berdasarkan iradah Allah. Karena apapun itu tidak akan lepas dari iradah Allah. Manusia punya iradah, manusia punya kehendak. Tapi kalau Allah tidak menghendaki manusia itu berkehendak, maka tidak akan bisa. Jadi kemampuan atau iradah manusia itu memang diciptakan oleh Allah. Allah berkehendak agar manusia berkehendak. Sekali-sekali atau sekali tempo atau terkadang
manusia berkehendak, tapi Allah tidak berkehendak. Ya, contoh seorang yang mohon maaf sakit, semisal lumpuh, semisal ini si orang tersebut sebenarnya ada irodah, ingin dan bahkan mungkin sangat ingin bisa jalan-jalan, bahkan bisa lari. Tapi ketika Allah tidak menghendaki dia bisa jalan, Allah tidak menghendaki dia bisa lari, tetap tidak akan bisa, walaupun ya, ada irodah. Jadi irodah manusia itu memang diciptakan, dibuat oleh Allah. Orang ya, mohon maaf yang sudah agak tua, kadang itu tangan bisa bergerak sendiri, ya bergerak sendiri, cimpe atau apa itu bahasanya, ketika kedinginan atau kena hujan terlalu lama itu maunya berhenti, si dia itu maunya berhenti, tapi ternyata tidak bisa menghentikan itu. Karena apa? Karena Allah tidak berkehendak untuk menghentikan gerakan tersebut. Jadi berbeda dengan iradah Allah. Allahu fa'alul lima yurid. Allah berbuat apa saja. Apa yang Allah kehendaki ya akan wujud ketika memang Allah menghendaki untuk wujud. Apa yang dikehendaki Allah untuk tidak wujud, ya tidak wujud ketika Allah memang menghendaki untuk tidak wujud. Ada dan tidak, wujud dan tidak, semuanya kembalinya adalah kepada Allah. Ya. Jadi kita harus yakin, ya, kita harus percaya, kita harus sungguh-sungguh meyakinkan bahwasanya iradah Allah itu ada. Kenyataannya kita banyak punya kemauan, ada planning ini, planning itu, pengen ini, pengen itu. Tapi ketika Allah tidak berkehendak, apa bisa wujud? Ya, tidak semua yang kita harapkan, tidak semua yang kita angan-angankan, tidak semua yang kita kehendaki itu bisa kita gapai, itu bisa kita peroleh. Karena apa? Itu tetap tidak lepas dari iradah Allah. Kita berkehendak, Allah tidak berkehendak, maka tidak akan wujud. Ya. Jadi ini harus yakin bahwasanya Allah menghendaki untuk suatu perkara itu wujud, yuk nanti akan wujud. Menghendaki untuk suatu perkara itu tidak wujud, ya tidak wujud. Ya, Allah bebas, Allah melakukan apa saja sesuai dengan iradahnya. Yang kedua, kita harus yakin kalau iradah Allah itu qadimah, ya, qadimah, dulu, tanpa awal, tanpa permulaan.
nggak kayak irodahnya manusia. Satu contoh, juru kamera yang sekarang itu umurnya kurang lebih 27 dan kelihatannya sudah mulai pilih-pilih ya, sudah mulai plirak-plirik kira-kira mana santriwati yang bisa mendampingi hidup saya. Dulu nggak ada pemikiran seperti itu. Kehendak untuk nikah itu belum ada. Kehendak untuk memperistri santri putri itu nggak ada. Tiba-tiba sekarang ada. Memang Allah yang saat ini mengirodahkan. Allah menghendaki agar si juru kamera punya irodah segera mencari istri, walaupun kenyataannya sampai sekarang belum dapat ya, tapi tetap dia itu punya irodah karena memang dibuat oleh Allah agar dia berkehendak, agar dia mempunyai keinginan menikah. Masalah iya dan tidak, segera dapat atau tidak, itu adalah Allah ya. Berarti kemauan si juru kamera ini belum lama ya. Masa anak dulu juru kamera ini baru sunat ya, baru dihitan langsung pengen nikah, kan gak mungkin ya. Kalau tiba-tiba pengen nikah ini berarti terlalu ya, terlalu. Jadi pengen untuk menggandeng santri putri untuk jadi teman hidup ini belum lama. Loh, berarti irodah manusia, kemauan manusia itu ada permulaannya ya, ada permulaannya. Nah, berbeda dengan irodah Allah yang sudah pasti qadimah, dahulu tanpa ada permulaan. Yang ketiga, baqiyah ya, baqiyah. Irodah Allah akan abadi ya. Irodah Allah akan tetap ada sampai kapanpun ya, sampai kapanpun. Berbeda sih ya dengan irodah manusia yang ada batasnya ya. Semua kan dibatasi oleh Allah ya. Kadang perjalanan hidup dari umur berkurang, kemauan pun juga kadang mengiringi ya, juga berkurang ya. Alias kadang kemauan itu tidak seperti ketika zaman masih muda dulu, sudah tidak begitu menggebu-gebu ya, berbeda dengan ketika masih muda mungkin. Nah, katakan juru kamera ini puber 2 kali. Pertama dulu sangat menggebu-gebu, sekarang tambah menggebu-gebu lagi. Mungkin nanti umur 35 sudah pasrah. Kalau memang saya ditakdirkan dapat jodoh ya alhamdulillah, kalau tidak ya masya Allah. Seperti itu. Jadi irodah Allah itu qadimah, irodah Allah itu baqiyah, akan abadi. Sangat berbeda dengan kemampuan makhluk apapun itu, kemauannya itu ada batasnya, bahkan kemauan itu akan hilang ya. Ketika mati kan sudah gak ada kemauan, pengen mlebu swarga, pengen petuk widodari ketika masih hidup ya. Tuh. Selanjutnya mukhalafatun li iradatina, jelas berbeda. Irodah Allah itu berbeda dengan irodah kita ya.
Kadang kemauan kita itu bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Ya. Kadang kemauan kita itu karena terbawa oleh yang lain sehingga kita mempunyai kemauan, dan kemauan kita pun yakin tidak akan pernah lepas bahwa saat itu juga Allah mentakdirkan kalau makhluk itu mempunyai kemauan. Kadang kan kita sendiri kadang merasa semangat, ya, kadang aras-arasan ini dan itu, aras-arasan maunya tiduran, kadang ada yang energik, semangat, wah seperti itu, karena kemampuan kita itu kadang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Kemauan kita didorong oleh faktor-faktor yang lain. Wah, sekarang juru kamera ini sangat giat bekerja keras demi mempersiapkan mencari istri. Berarti kan ada yang dorong, ada yang motivasi sehingga dia mempunyai kemauan. Ya, begitu kerja keras mengumpulkan duit, ternyata ceweknya lari, dia putus. Ngapain juga saya repot-repot, ngapain juga saya punya kemauan seperti ini kalau ternyata, nah, kemampuan atau kemauan kita, kemauan manusia itu kadang butuh pada hal-hal yang lain, dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Koncone rabi, melu rabi, koncone ganti sarung yang bermerek, ganti ikut-ikutan. Koncone pakai HP Android, bilang pengen juga, dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Jadi kemauan kita yakin karena diciptakan oleh Allah, berarti tidak sama. Allah itu kemampuan irodahnya tidak sama dengan irodah manusia. Lah ketika sama dengan irodah manusia, ya berarti Allah itu makhluk, Allah itu diciptakan, Allah itu berarti butuh muhdis yang memperbaharui yang menciptakan. Lah berarti nanti yang menciptakan butuh yang menciptakan lagi, yang menciptakan butuh yang menciptakan lagi. Ini sebuah hal yang tidak ada akhirnya. Ya. Jadi putus di sini bahwasanya Allah Allah itu irodahnya tidak sama dengan irodah kita. Irodah Allah itu sudah dahulu, sudah khotimah, nah, dan tidak butuh pada faktor-faktor lain, tidak butuh pada hal-hal yang lain yang menyebabkan Allah itu akhirnya punya kehendak. Kalau demikian ya jelas otomatis sama dengan makhluk. Oke. Selanjutnya ghaniyatun anil mukhassis, ya jelas iradah Allah itu tidak butuh pada yang menyebabkan punya iradah. Ya. Ghaniyatun itu tidak membutuhkan pengaruh-pengaruh lain sehingga Allah punya iradah. Bebas Allah, Allahu fa'alul lima yurid, mau ini mau itu Allah. Ya, Allah yang punya iradah, dan ini tidak butuh pada hal-hal yang lah. Berbeda dengan kita punya keinginan ini, punya keinginan itu juga pastikan karena dipengaruhi. Ya, punya cita-cita, punya asa, punya harapan ini. Itu kan kadang kita karena pengaruhi atau karena kita terpengaruh oleh hal-hal yang lain sehingga kita mempunyai
kemauan. Nah, iradah Allah itu ghaniyatun, tidak membutuhkan pada mukhasis atau yang menciptakan atau yang mewujudkan iradah tersebut. Duh, kalau Allah butuh, ya berarti sama dengan makhluk seperti kita, punya iradah karena ada yang lain, karena ada pengaruh yang lain, atau karena ada yang menciptakan. Yakin iradah Allah ini ghaniyatun an mukhasis, tidak membutuhkan dari siapapun yang mewujudkan iradah tersebut. Wawahidatun. Ya. Jadi iradah Allah itu satu. Ya. Iradah Allah itu satu. Gak mungkin ada iradahnya itu lebih dari satu. Ya, iradah Allah itu satu. Dengan ini Allah mewujudkan, dengan ini Allah tidak mewujudkan. Dengan iradah Allah mewujudkan suatu hal atau suatu perkara, atau tidak mewujudkan, menentukan. Iradah ini menentukan. Aku pengennya semisal ya, Allah misalnya Zaid ini mau dibuat tinggi atau pendek, ini adalah yang menentukan iradahnya Allah. Ya. Zaid tinggi. Ini bayi yang lahir laki-laki atau perempuan. Masalahnya antara laki-laki dan perempuan dalam derajat yang sama. Kemudian Allah menentukan, laki-laki, jadilah laki-laki. Ya. Jadilah laki-laki. Nanti satunya aku sing siji lanang siji wedok. Akhirnya enggak bisa difaham, enggak bisa diterima dengan akal. Jadi iradah Allah itu satu. Ya. Iradah Allah itu wahidatun. Dan yang terakhir wa'amatun, ta'aluki bijamil mumkinat, semua perkara yang mungkin, ya. Ma istawa ilaihi kullun minal wujud awil ya'dam. Ya, jadi mungkin itu ya suatu yang sama antara ada dan tidak, ya. Jadi iradah Allah ini amatut ta'alluq, hubungannya ke umum, mengena terhadap setiap perkara yang mungkin, ya, apapun itu, ya. Ini sifat iradah Allah mengena ke situ, ya. Entah itu makhluk yang namanya manusia, entah itu makhluk yang namanya tumbuh-tumbuhan, entah itu makhluk yang namanya angin. Angin ini mau puting beliung apa tidak, Allah. Gunung ini mau meletus atau diam-diam saja, Allah. Ya. Lautan ini mau tsunami atau tenang-tenang saja, Allah. Ya. Karena apa? Amatut ta'alluq. Memang iradah Allah ini berhubungan dengan semua perkara yang mungkin. Ya. Lagi sifat wajib Allah yang ke-8 artinya yaitu sifat iradah yang artinya maha berkehendak. Ya. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.